waktu dia pergi tinggalin saya tuh marah sekali. Saya marah, saya pikir ya udahlah mau pisah aja gitu. Iya. Gini, maksudnya gini, ini kan mumpung ada ya, biar jelas. Jadi waktu posisi dia marah itu memang saya ada laki-laki, satu orang. Dan waktu itu saya memilih meninggalkan dia bukan karena laki-laki ini, bukan. Tetapi karena saya udah kesepian, saya capek, saya coba cari kebahagiaan. Ini yang bikin dia marah gede. Ya udah, pisah aja. Aduh, laki-laki ditantangin. Ya udah, gitu ya. Iya, pada waktu itu saya memang marah sekali. Saya bilang silakan kalau misalkan kamu mau pilih dia, silakan. Saya bilang, saya nyerah. Saya tuh juga capek, saya bilang. Tapi sebenarnya saya tuh nggak ada pernah bermaksud untuk pisah beneran gitu. Ko Jason itu ya waktu keadaan itu saya sempat agak stres juga gitu. Dan di saat waktu saya stres juga dan saya sempat pengen bandel nih. Pada saat itu saya sempat pengen bandel. Saya sempat ke klub juga. Saya pengen rasanya saya pengen hancurin hidup saya gitu loh. Waktu itu saya sempat berusaha minum. Tapi waktu di tempat itu saya ngelihat orang-orang banyak yang mabuk. Dan hati saya ini nangis, Li. Hati saya nangis, Heti, tempat kamu tuh bukan di sini gitu. Tempat kamu itu harus berlutut. Kamu tuh seorang istri. Dimana kamu itu harus tetap sabar. Kamu harus jadi tiang doa untuk suami kamu. Lalu saya pulang, saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau saya ini sebagai istri masih belum bisa sabar. Sedangkan saya ini kan sudah tahu story-nya Ko Jason tuh bagaimana gitu. Lalu saya putuskan saya nggak mau untuk berbuat yang aneh-aneh lagi. Dan saya hubungi Ko Jason pada waktu dia di Amerika. Saya bilang, Pap ayo pulang. Saya bilang balik lagi. Saya bilang sama Ko Jason balik lagi yuk sini. Pokoknya dalam keadaan apapun saya itu tetap terima Ko Jason gitu. Sekalipun kamu jatuh lagi, saya tetap akan temenin kamu. Seperti janji saya sama Tuhan. Sampai maut memisahkan, saya akan tetap bersama Ko Jason. Ya pada waktu itu, Ko Jason sih nggak mau balik, Li. Nggak mau balik. Ko Jason nggak mau balik. Terus dia bilang nggak usah. Kamu nggak usah nunggu saya, katanya. Nggak usah tunggu. Kenapa? Saya bilang. Dia bilang, mendingan kamu itu sama orang lain aja. Karena kamu tuh berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk berumah tangga yang selayaknya. Karena kamu tuh orang baik. Saya bilang sama Ko Jason, enggak, saya bilang. Saya enggak mau, saya bilang gitu. Buat saya, kamu itu tetap suami saya satu-satunya. Saya bilang sama Ko Jason itu, yuk balik, saya bilang. Kita sama-sama lagi, kita hadapin semuanya ini sama-sama lagi. Lalu dia pulang, dia masih belum mau balik sama saya. Proses itu terus ada proses kita, lalu ada mentor kita, gembala kita, Pastor Lito untuk mentorin kita berdua, nemenin kita berdua. Saya juga disuruh sabar untuk Jason. Ya saya bilang ya udah, saya nggak mau ngomong apapun sama Ko Jason, saya nggak mau minta balik atau apapun. Tapi saya sampai saat ini pun saya berdoa terus, ya kan, di mana masih ada mungkin proses-proses rumah tangga kita sampai seumur hidup. Gitu aja sih, Li. Berarti kan awal tetap Ko Jason nggak mau, tapi apa yang membuat Ko Jason akhirnya mau? Saya tuh orangnya Heti ini cukup kenal, saya ini bukan orang keras loh. Saya gampang kasihan, gampang orang minta maaf aja.
saya langsung bayar lagi orangnya. Cepat marah, cepat baik gitu, dan gak buat pendendam. Cuman hari itu entah kenapa saya keras, karena saya cuman mau membuktikan sama dia bahwa lu tuh berhak bahagia. Lu ngapain sama laki-laki kayak gua, saya bilang gitu. Sampai saya satu titik, saya nanya waktu itu kan, lu kan gak pernah gua tidurin. Apa sih yang bikin lu cinta sama gua? Sebentar, tadi barusan bilang nggak pernah. Iya, Tapi selama pernikahan nggak ada. sekarang udah. Oh, nggak maksudnya Waktu itu enggak. Karena saya merasa kok nggak bisa gitu ya. Jadi apa sih yang lu cari gitu. Terus dia ngomong, ini yang bikin saya kembali kata-kata ini sih. Mungkin lu ngeliat gue gak bahagia ya, tapi gue bahagia sama lu, kata dia. Terus dia ngomong gini, mungkin istri-istri lain mendapatkan sesuatu dari suaminya. Tapi ada sesuatu juga yang bernilai dari diri lu yang bisa gue dapatkan, gue bisa pertahankan. Yaitu lu sebagai suami yang baik, itu loh. Jadi saya sih terus terang mungkin ya dari semua pasangan LGBT mungkin ya, ini cuma mungkin. Saya mungkin orang paling beruntung. Karena istri saya ini orangnya sabar banget. Saya nggak mau bilang head ini paling beruntung. Tapi emang dasarnya saya ini nggak nakal. Semua orang kan laki-laki pasti suka seks, betul nggak? Tapi saya nggak bukan nyari-nyari begituan, enggak. Saya emang orangnya gampang kesepian, walaupun saya kok cekakak ketawa. Tapi saya butuh sahabat yang benar-benar mengerti loh. Karena saya jarang menemukan, Li. Nah, sejak saya terbuka itulah ya, kita menemukan sahabat-sahabat terbaik. Ini yang di panggung ini semua sahabat kita loh, Bapak Ibu. Masih. Sekarang Coach Jason sama Ci Hetty, plan ke depannya kira-kira punya momongan atau plan ke depannya kira-kira ada apa? Iya, kalau misalkan dulu sih Li, saya yang namanya wanita, seorang istri, saya kepingin punya momongan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk sekarang ini untuk kedepannya, saya nggak mau memaksakan apapun dengan kehendak saya. Tapi saya semua serahkan kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih saya momongan, puji Tuhan saya akan terima. Tapi sekarang ini kan saya melayani di pemuda. Jadi saya sekarang lebih Eflik ya? ya. Kita juga Eflik, satu komunitas. iya. Banyak ngasuh. Bukan banyak asuh, anaknya semua itu banyak itu, hampir 30 orang. Jadi saya lebih happy ya untuk bisa melayani anak-anak di Eflik ini gitu aja sih. Amin, amin. Sekali lagi thank you so much sudah berkati kita banget. Sama-sama.